Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para sahabat-sahabat Kristus dimanapun Anda berada, dan apapun yang Anda sedang lakukan saat ini, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, persembahan dari RBM, Reformed Broadcasting Ministry, yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia, atau STTRI, atau yang dulu disebut sebagai STTRII. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, atau STTRI ini, adalah sekolah yang sudah didirikan sejak tahun 1991, yang berusaha untuk merespons panggilan Tuhan yang kudus atas gerejanya, untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus hamba-hamba Tuhan yang tangguh, hamba-hamba Tuhan yang solid dalam pengajaran firman Tuhan, serta hamba-hamba Tuhan yang mempunyai kehidupan yang berintegritas, bukan hanya iman di otak, tetapi juga iman di dalam kelakuan. Jikalau Anda pernah mengumulkan untuk menjadi hamba Tuhan, dan Anda belum menjalankan panggilan itu, dan Anda ingin dipersiapkan dengan serius untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan akan percayakan kepada Anda, maka pertimbangkanlah kampus kami yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Jikalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut informasi tentang kampus kami, silakan mengunjungi situs kami di www.sttrii.com, www.sttrii.com, atau silakan langsung menghubungi kami lewat telepon di 021 799 0357, 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai pada pertanyaan dan jawaban yang ke-71 di dalam Katekismus Heidelberg, dan kita masih akan membahas tentang baptisan kudus, sakramen baptisan kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian bunyi Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban yang ke-71. Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, sepasti itu pula Dia membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Di dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu Matius 28 ayat 19. Dan ayat yang lain, yaitu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini terdapat dalam Markus pasal 16 ayat 16. Dan janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan sebagai permandian kelahiran kembali. Yaitu Titus pasal 3 ayat yang kelima. Dan pembasuhan dari semua dosa dilambangkan oleh baptisan kudus. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Jadi saudaraku, melalui bagian ini kita kembali dikuatkan bahwa baptisan kudus itu mempunyai nilai yang serius. Mengapa? Karena baptisan kudus diberikan oleh Allah. Sekali lagi, oleh Allah melalui gerejanya. Bukan bersumber dari gereja, tetapi bersumber dari perintah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang memerintahkan para murid-Nya untuk membaptis para murid Kristus. Lihat di sini urutannya, saudaraku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Siapakah mereka ini? Yaitu orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus. Nah, siapakah murid-murid Kristus ini?
Orang-orang yang menganggap Yesus, yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebagai Guru, sebagai penyelamat yang hidup. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya setiap orang yang sudah bisa percaya kepada Kristus pastilah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Jangan salah dengan orang-orang yang hanya menyebut diri mereka Kristen. Orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen belum tentu pengikut Kristus yang sejati. Tetapi pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang sudah menerima karya Roh Kudus, yang telah melahirkan dia kembali di dalam iman yang benar, bersumber dari firman yang murni. Saudaraku, orang-orang demikian memerlukan tanda dan meterai yang terlihat yang Tuhan sendiri berikan kepada mereka. Tanda itu adalah baptisan yang kudus. Dan ini diteguhkan di dalam beberapa bagian Alkitab yang lain. Bukan hanya Matius 28 ayat 19, tapi juga Markus 16 ayat 16. Di sana dikatakan oleh Markus, siapa yang percaya, ingat, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi sebenarnya siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan mereka yang orang-orang yang diselamatkan ini adalah orang yang terus-menerus berusaha untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, ketika mereka taat kepada pimpinan Tuhan, mereka juga taat untuk memberi diri mereka dibaptis. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Nah, janji itu diulang oleh Alkitab ketika Alkitab menyebut baptisan sebagai permandian kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali tidak terlihat, saudaraku. Tetapi permandian yang menandakan kelahiran kembali itu dilihat. Demikian pula pembasuhan dari semua dosa tidak terlihat. Orang yang dilahirkan baru tidak langsung wajahnya menjadi kinclong, tidak perlu mandi lagi bertahun-tahun. Nah, tentu tidak demikian. Tetapi orang yang dilahirkan kembali akan perlu untuk terus-menerus disucikan dan dimurnikan oleh Allah. Namun tanda itu tidak perlu diberikan berulang-ulang. Itu adalah tanda yang satu kali Tuhan berikan. Baptisan itu menunjukkan bahwa kita sudah dilahirbarukan satu kali oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah Allah berjanji kepada kita. Allah ingin mengatakan bahwa kalau engkau menerima baptisan itu, teguhkan hatimu, kuatkanlah dirimu, dan peganglah janji yang Tuhan sudah berikan. Bahwa tanda yang terlihat itu sebenarnya menandakan apa yang tidak terlihat yang sudah pernah terjadi di dalam dirimu. Nah, saudaraku, maka kita perlu bertanya lagi. Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu apakah hanya diberikan kepada mereka yang dibaptis atau tidak? Bagaimana dengan orang yang percaya yang tidak sempat dibaptis? Nah, maka ada orang-orang mungkin yang bertanya seperti pertanyaan yang ke-72 di dalam Katekismus Heidelberg. Jadi, apakah permandian lahiriah itu sendiri yang membasuh dosa-dosa kita? Maka jawaban dari Katekismus jelas sekali, bukan. Karena hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa. Bukan air itu, bukan tindakan upacara itu, bukan sakramen. Tetapi kembali lagi bahwa sakramen itu hanyalah tanda dan meterai yang terlihat dari pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak terlihat. Nah, saudaraku, sehingga kita itu dijaga untuk tidak lagi menempatkan sumber keselamatan kepada yang lain selain daripada tindakan dan karya Allah di dalam Yesus Kristus dan dikomunikasikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi sakramen tidak menyelamatkan. Sakramen adalah tanda seseorang sudah menerima Kristus dan diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka mungkin ada orang lain lagi bertanya, kalau demikian, apa alasan
Roh Kudus menamakan baptisan itu permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa. Nah, ini adalah bunyi dari pertanyaan ke-73 dari Katekismus Heidelberg. Kalau sakramen itu tidak menyelamatkan, kalau baptisan kudus itu tidak secara aktual melahirbarukan orang, lalu kenapa disebut demikian? Nah, ini saudaraku. Maka jawaban dari Katekismus jelas. Seperti ini. Allah berfirman demikian bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air, begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan roh Yesus Kristus. Tetapi terutama melalui jaminan dan tanda ilahi ini, dia hendak memastikan kepada kita bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa tanda itu tidak lebih penting daripada apa yang ditandakan. Tanda adalah sesuatu yang melengkapi, namun tidak esensial. Nah, misalnya saja saudaraku, saya lahir sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu adalah realitas, tetapi realitas itu tidak terlihat. Tidak semua orang melihat saya lahir di rumah sakit di Indonesia. Tidak semua orang mengenal orang tua saya yang melahirkan saya. Dan tidak semua orang bisa mempunyai akses untuk melihat akte kelahiran saya. Nah, tetapi saudaraku, sejak saya lahir, saya sudah mempunyai akte kelahiran. Dan kemudian seiring saya dewasa, saya sekarang mempunyai KTP. Nah, akte kelahiran dan KTP ini adalah bukti, tanda atau meterai yang menjamin bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya adalah manusia yang lahir di bumi Indonesia ini. Itu adalah tanda yang terlihat. Tetapi tanda itu hanyalah melengkapi sifatnya. Menguatkan saya, menguatkan identitas saya. Tetapi bukan sumber dari identitas saya. Artinya, saudaraku, bukan akte kelahiran atau KTP itulah yang membuat saya lahir di Indonesia. Nah, jangan dibalik ya kan. Jadi bukan tanda-tanda itu yang membuat saya lahir. Tetapi sebaliknya, karena saya lahir, maka saya diberi tanda seperti itu. Dan demikian pula dengan baptisan kudus. Baptisan kudus adalah tanda. Dia tidak melahirbarukan kita, tetapi dia adalah tanda yang menunjukkan bahwa kita yang sudah dibaptis di dalam iman dan firman yang murni itu, kita sudah dilahirbarukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita itu waktu dibaptis kita tidak terlalu mengerti? Tidak apa-apa, saudaraku. Anak-anak juga tidak mengerti ketika mereka dilahirkan. Ketika mereka mendapatkan akte kelahiran, mereka juga tidak tahu menahu. Nah, bahkan ketika mereka kecil, mereka mau dibawa pergi ke luar negeri, mereka mempunyai paspor. Nah, anak-anak kecil tidak tahu apa itu paspor, kurang mengerti dan kurang bisa menghargai akte kelahiran. Tetapi seiring pertumbuhannya menjadi semakin dewasa, dia semakin mengerti dan semakin menghargainya. Nah, saudaraku, mungkin pada saat kita dulu dibaptis, ikut katekisasi, ikut proses-proses prosedur gerejawi, kita tidak terlalu mengerti. Kita tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu menghargainya. Nah, apakah baptisan seperti ini perlu diulang? Tidak perlu, saudaraku. Karena apa? Karena pengertian kita, tingkat pemahaman atau penghargaan kita terhadap tanda itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan atau kesahihan atau validitas dari tanda itu sendiri. Nah, ketika seorang anak itu tidak sadar, tidak menghargai dan tidak mengerti betul apa artinya akte kelahiran, itu tidak membuat
kelahirannya dibatalkan. Nah, sekali lagi saudaraku. Dan juga tidak membuat tanda lahirnya atau akte kelahiran itu menjadi tidak sah. Nah, disinilah kita melihat saudaraku bahwa tanda harus dibedakan dari esensi yang ditandai. Dan esensi yang ditandai ini jauh lebih penting daripada tanda. Dan karena itulah saudaraku, tanda itu sebenarnya tidak perlu digantikan, tidak perlu diulangi. Nah, itu sebabnya di dalam pertanyaan yang ke-74, Katekismus Heidelberg bertanya demikian. Haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Nah, artinya di sini saudaraku, kalau anak-anak kecil itu tidak bisa mengerti tentang keselamatan, apakah dia perlu dibaptis? Kalau dia dibaptis, apakah itu sesuai dengan Alkitab? Nah, kalau nanti dia akhirnya tidak menjadi anak Tuhan, bagaimana? Nah, kalau dia nantinya bertobat lagi, bagaimana? Apakah baptisan itu perlu diulang? Nah, ini suatu isu dibalik dari pertanyaan ini. Haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg yang merupakan representasi dari pandangan Protestan saat ini berkata harus. Mengapa anak kecil juga perlu dibaptis? Karena mereka sebenarnya sudah termasuk di dalam perjanjian Allah dan di dalam jemaatnya. Sama seperti orang-orang dewasa. Lagi pula, melalui darah Kristus mereka tidak kurang daripada orang dewasa, telah menerima janji kelepasan dari dosa-dosa dan Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman. Maka mereka pun perlu dimasukkan dalam gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak orang tidak percaya. Nah, melalui baptisan sebagai tanda perjanjian itu, sebagaimana dalam perjanjian lama dilakukan melalui sunat, dan yang dalam perjanjian baru diganti dengan baptisan. Nah, saudara, secara singkat kita bisa melihat di sini. Pertama, untuk tergabung menjadi anak-anak Allah di dunia yang terlihat ini, saudaraku, maka Allah memberikan tanda. Di perjanjian lama Allah menggunakan sunat. Anak-anak yang disunat itu mereka biasanya disunat pada hari ke-8. Itu artinya mereka masih belum mempunyai pemahaman yang cukup. Tetapi mereka menjadi anak-anak Allah simply, ya, sederhananya. Karena mereka lahir dari tengah-tengah jemaat yang Allah sendiri sudah kuduskan. Nah, saudaraku, sehingga anak-anak dari orang-orang yang betul-betul percaya juga perlu membaptiskan anak-anak mereka ini. Anak-anak itu perlu dibaptis karena mereka lahir di tengah-tengah keluarga Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak perdebatan tentang hal ini. Namun tidak mungkin kita bahas semuanya di sini. Tapi yang jelas prinsip firman Tuhan, baptisan adalah karya Allah, bukan karya manusia. Sehingga baptisan diberikan kepada anak-anak Allah. Nah, kalau mereka adalah anak-anak secara usia, ya, secara usia masih anak-anak, mereka belum terlalu mengerti, maka mereka menerima baptisan anak. Nah, kalau mereka bertobat waktu mereka dewasa, mereka mendapatkan baptisan kudus orang dewasa. Tidak ada perbedaan dari dua hal ini. Yang berbeda hanyalah siapa yang menerimanya, usia penerima baptisan itu. Namun saudaraku, tanda, fungsi dari tanda itu adalah tetap. Yaitu menunjukkan bahwa Allah beranugerah kepada orang yang menerima baptisan itu. Baik ketika orang itu menerima sendiri ketika dia dewasa, atau ketika anak itu Tuhan izinkan lahir di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, kalau ada yang bertanya, nah apakah itu berarti kita harus mengerti bahwa anak-anak itu pasti diselamatkan? Saudaraku, sekali lagi, tanda tidak sama dengan esensi. Tanda itu melengkapi. Nah, jikalau tanda itu diberikan kepada orang-orang yang memang tidak diselamatkan, maka tanda itu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Karena dia melengkapi apa yang ditandai. Nah, saudaraku, kita akan bahas, akan lebih jelas lagi di dalam sakramen berikutnya, yaitu sakramen perjamuan kudus, ya, mengenai tanda ini dan juga anak-anak kecil yang dibaptis dan seterusnya yang menerima tanda ini. Tapi satu prinsip yang jelas, sakramen adalah karya Allah.
Allah yang berinisiatif, Allah yang memerintah. Saudaraku, itulah sebabnya kita harus perlu melakukannya dalam ketaatan, sekalipun mungkin kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab. Kita perlu menerimanya dengan iman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Shalom.